Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, tetap sehat, dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lydia Lim dan pada channel YouTube saya Lydia Lim Ministry. Saudara, di awal tadi saya menyanyikan satu lagu yang isinya sangat menguatkan kita. Dikatakan, hari-hari ku lalui bersama Tuhan Yesus. Suka duka kita jalani bersama Tuhan Yesus. Persoalan, pencobaan kita hadapi bersama Tuhan Yesus. Artinya apa? Selalu ada penyertaan Tuhan Yesus setiap hari. Hari ini, besok, dan yang akan datang, bahkan masa depan kita, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Sehingga hal ini tidak boleh membuat kita khawatir akan hari depan kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu setiap kemampuan anak-anaknya, sehingga Dia ajarkan, kamu tidak boleh khawatir, takut, atau susah dalam menjalani kehidupan ini. Karena selalu ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Firman Tuhan tadi katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, kita harus menikmati hari ini dengan penuh sukacita, dengan bersungguh-sungguh melakukan bagian kita. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan, kesusahan menguasai hidup kita pada hari ini. Sehingga kita akan merasa tertekan, kita stres, kita gelisah. Sehingga akhirnya itu merugikan diri kita sendiri. Kita justru tidak melakukan apa-apa. Karena kita hanya merasa takut, kita merasa khawatir. Bagaimana nanti, bagaimana besok. Sehingga ini mengganggu kita. Tetapi kabar baiknya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudaraku, masalah boleh saja terjadi apapun itu, baik itu dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, pendidikan kita, hubungan kita dengan orang lain. Mungkin hal-hal itu akan menimbulkan kita merasa susah. Bisa kita gelisah memikirkan hal itu, dan akhirnya bisa mencuri damai sejahtera dan sukacita kita. Kabar baiknya Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut atau khawatir atau kesusahan yang berlarut-larut dalam kehidupan kita. Sehingga merugikan diri kita. Kesehatan kita bisa terganggu. Tapi Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai langkah hidupmu. Tetap hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Nikmati hari ini bersama Tuhan dengan melakukan bagian yang terbaik. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah ini adalah hari terakhir kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita bisa berjumpa kembali dengan hari besok. Karena kita tidak tahu misteri Tuhan, sampai Tuhan panggil kita. Jadi kita harus selalu bersiap-siap, kita harus selalu bersukacita, bersemangat terus dalam menjalani hari demi hari. Khususnya pada hari ini. Ada kesusahan, selesaikan pada hari ini. Cukup untuk hari ini saja. Jangan sampai berlarut-larut. Sehingga kita bisa dikuasai oleh kesusahan itu ya. Saudaraku, saya mau saksikan di mana saya pernah mengalami satu ketakutan, satu kekhawatiran. Sehingga menimbulkan saya susah sepanjang hari itu. Saya mendapat berita ada seorang kerabat yang meninggal dunia. Serangan jantung mendadak. Dan ternyata tanda-tandanya sebelumnya beliau mengalami capek yang luar biasa karena pekerjaannya, makan tidak teratur, istirahat pun tidak teratur. Walaupun kita tahu bahwa secara orang beriman ini adalah memang waktu Tuhan, tetapi berita ini memang sungguh menakuti saya, menghantui pikiran saya. Karena pada waktu itu saya juga mengalami kondisi yang seperti beliau rasakan sebelum kematiannya. Saya takut, bagaimana kalau Tuhan panggil saya mendadak pada hari ini,
bagaimana nanti keluarga saya, anak-anak saya. Terus saya merasa, jujur saudara, saya merasa takut yang luar biasa. Karena saat itu saya juga sedang dalam keadaan bekerja, saya merasa capek, sehingga itu mengintimidasi saya. Sehingga saya merasakan sukacita saya, damai sejahtera saya diambil, dicuri oleh iblis. Oleh karena saya khawatir, saya takut, dan saya susah. Akhirnya saya ingat, saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya datang kepada seorang hamba Tuhan yang kebetulan waktu itu ada di dekat saya. Terus saya minta didoakan, saya ceritakan kondisi saya. Akhirnya puji Tuhan, melalui doa tadi Tuhan menjamah saya, menimbulkan saya kekuatan, memberikan saya satu semangat lagi, memberikan saya sukacita. Tuhan Yesus memulihkan hidup saya, dan saya tidak takut lagi menghadapi berita-berita itu. Saudara, kalau saudara pun pernah mungkin suatu saat mengalami ketakutan atau kekhawatiran, jangan sampai menguasai saudara. Saudara harus segera lari kepada Tuhan Yesus. Saudara harus segera minta pertolongannya. Saudara harus berdoa, minta Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan kepada saudara, sehingga kita bisa menang mengalami, menguasai kekhawatiran dan ketakutan kita, sehingga itu tidak akan mencuri hidup damai sejahtera kita. Saudara, hiduplah dengan baik dan bersungguh-sungguh pada hari ini dengan penuh sukacita. Apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ingat, kita tidak perlu takut atau khawatir tentang hari-hari depan yang di luar batas kemampuan kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah berfirman dan katakan dalam janjinya, masa depanmu ada dalam rencanaku. Untuk itu kita tidak boleh takut lagi. Kita tidak boleh khawatir. Apalagi kita susah sepanjang hari. Ingat, jangan sampai kesusahan, ketakutan itu menguasai hidup kita. Selesaikan pada hari itu. Karena tadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, dimanapun Anda berada, kalau saudara merasa diberkati oleh tayangan ini, saudara bisa share kepada teman-teman atau kepada keluarga saudara. Dan terus like, subscribe channel YouTube saya di Lydia Lee Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.